Oke, sudah terrecord ya. Nah, jadi fungsi plafon itu, jadi plafon seperti adik-adik sudah tahu ya. Jadi plafon itu yang ada di sini, yang ada di langit-langit ya. Jadi plafon juga berfungsi apa namanya? Fungsinya itu sebagai elemen pembentuk ruang. Ya, jadi kalau ada plafon berarti ada ruang yang dibatasi atau ada ruang yang tercipta di bawahnya. Ya. Kalaupun misalnya tidak ada plafon, ya maka ruang aktivitas kita akan bersatu dengan yang ada di atas yang kita pakai itu atap dan sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi dia elemen pembentuk ruang, jadi membatasi antara rangka atap dengan area yang dalam bangunan dan memiliki beberapa fungsi. Ya, jadi fungsi pertama itu sebagai batas tinggi ruangan ya, batas tinggi ruangan. Jadi kalau misalnya di ruangan ini plafonnya kira-kira 3 meter ya, nah itulah ruangan apalagi definisi ruangan ini ya. Kemudian kalau diturunkan ya sesuai dengan apakah 2,5 atau 2,1 ya, tergantung dari penggunaannya ya, atau tergantung dari kesan yang ditampilkan. Ada juga plafon yang misalnya tinggi ya, misalnya kayak plafon rumah ibadah itu kan tinggi ya, apakah masjid, gereja itu kan biasanya tinggi-tinggi. Nah itu tergantung kesan yang ditimbulkan. Misalnya kalau kita membuat plafonnya tinggi pada rumah ibadah karena kita ingin mengesankan bahwa manusia itu kecil di mata Tuhan. Ya, kecil, makanya biasanya untuk rumah-rumah ibadah itu plafonnya tinggi-tinggi ya, seperti itu. Jadi yang kedua fungsinya adalah isolasi panas yang datang dari atap ya. Jadi kalau ada atap kan menerima sinar matahari ya. Artinya dia menerima panas. Kalau dia menerima panas untuk menciptakan ruangan yang nyaman, untuk itu kita butuh plafon untuk mereduksi panas itu. Walaupun sebenarnya di atap itu kita bisa mereduksi panas juga dengan pemberian material glass wool ya, tapi pada umumnya untuk meredam panas atau mereduksi panas kita menggunakan plafon ya, seperti itu. Untuk itu memang biasa plafon kita menggunakan material-material yang bisa menyerap panas. Ini kan kalau gypsum dia bisa menyerap panas ya. Kalau metal dia cenderung meneruskan panas ya, panas. Kemudian meredam suara air hujan yang jatuh dari atas atap ya. Jadi bayangkan kalau rumahnya adik-adik atau kosannya adik-adik yang tidak ada plafon pada saat hujan itu pasti ribut ya, ribut pastinya. Karena di material atap itu banyak menggunakan material-material logam. Kecuali misalnya atapnya adik pakai beton ya, suaranya bisa enggak senyaring kalau pakai metal ya. Nah, itu aja fungsi dari plafon. Terus yang keempat sebagai tempat menggantungkan bola lampu ya. Jadi kayak ruangan ini plafon ini berfungsi untuk sebagai dudukan lampu ya. Sebagai dudukan lampu. Jadi kalau tidak ada plafonnya ya dia harus menggantung lampunya, harus menggantung langsung ke kuda-kuda atap ya. Banyak yang terekspos. Tergantung bagaimana desain dan tampilan yang ingin diberikan. Selain apa untuk membola lampu juga tempat lewatnya instalasi apakah itu instalasi listrik atau instalasi air ya, atau instalasi AC ya, semuanya yang berfungsi untuk mekanikal dan elektrikal, kabel TV, kabel telepon ya, semua ditempatkan di atas plafon agar lebih rapi ya, tapi tidak terlihat gitu. Nah, ini fungsi plafon ya. Jadi fungsi-fungsi plafon ada yang tadi sudah dijelaskan, kemudian ada yang jenis-jenis yang transparan ya. Jadi dia bisa sebagai tempat apalagi namanya penyaluran sinar matahari dari atas ke bawah ya. Seperti itu. Kemudian ada juga sebagai apalagi tempat cahaya tadi, tempat duduknya instalasi listrik ya, seperti ini. Seperti banyaklah ini tempatnya untuk dudukan listrik ya. Kalau yang di luar itu sebenarnya itu bukan plafonnya tapi atap. Kalau di luar itu atapnya yang menggunakan material yang transparan ya. Tapi bisa juga misalnya plafon kita di rumah ya,
yang tadinya pakai gipsum, misalnya kita mau ganti dengan yang dari akrilik, ya setempat-setempat itu bisa juga apalagi namanya menyalurkan cahaya, asalkan nanti atasnya, atapnya juga diganti dengan material akrilik juga ya, atau seng plastik, yang plastik yang transparan bisa juga ya, seperti itu. Kemudian fungsi plafon juga dia juga berfungsi untuk pemantulan suara ya, pemantulan suara khususnya untuk area yang fungsinya untuk auditorium ya, seperti auditorium kita ya, sudah pernah masuk auditorium di gedung baru ya. Nah, silakan masuk situ, atapnya dia berundak-undak, atau di misalnya di TO ya, 21 XS1 ya, plafonnya kan dia berundak-undak. Nah, dia berfungsi untuk pemantulan suara agar suaranya lebih apalagi namanya, lebih terfokus ke pendengarnya ya, seperti itu. Kalau dia plafonnya lurus, suaranya itu akan menggema kemana-mana. Tapi kalau dia berundak-undak itu suaranya itu akan terfokus menuju ke pendengarnya atau audiensnya. Itulah fungsi dari plafon. Oke, ini juga tadi sudah dijelaskan sebagai tempat saluran ducting ya, AC dan sebagainya, listrik. Nah, jadi kalau misalnya di bangunan-bangunan yang industri ya, atau bangunan-bangunan yang komersial, ya plafon itu sangat berguna untuk menutupi area ducting ya. Area ducting, jadi kita bisa lihat, jadi ada saluran AC ya, ada air juga biasa di situ ya. Jadi fungsi dari plafon untuk menutupi area itu. Jadi tapi biasa juga dalam apalagi namanya dalam proses seperti ini harus dipertimbangkan maintenance-nya ya. Jadi pada saat terjadi kerusakan, bagian mana yang bisa dibuka ya. Jadi tidak melulu tertutup full ya, tapi ada biasanya celah yang bisa digunakan untuk mengakses naik ke atas ya, untuk melakukan proses perbaikan ya, seperti itu. Nah, ini plafon. Jadi plafon itu tidak hanya berfungsi untuk menutup saja, tapi bahkan kadang-kadang juga plafon berfungsi untuk sebagai elemen estetika pada saat dia terekspos. Ya, misalnya ada struktur kuda-kuda, ya kuda-kuda yang mau diekspos, yang kita ekspos, ya, kita bisa bikin seperti ini. Ya. Jadi plafonnya dia mengikuti bentuk dari kuda-kuda. Nah, jadi misalnya lihat sini, ini ada plafonnya, ya, dia langsung ditempel di bawah dari gording, ya, atau di antara celah-celah dari gording, dari kasar, ini banyak macam. Ini tergantung dari desain yang kita ingin tampilkan, ya seperti itu. Nah, yang tidak terekspos itu ya pada umumnya ya ada yang bentuknya seperti ini, asbes. Ini asbes banyak kita temui di gedung-gedung perkantoran ya. Kalau di asbes, dan ada juga dari gipsum ya, gipsum. Kalau ini gipsum banyak di fasilitas rumah ya, restoran dan sebagainya. Kalau yang seperti ini asbes banyak biasanya ditemukan di daerah perkantoran ya. Nah, kalau ini dia keunggulannya karena bisa apalagi namanya diangkat-angkat, jadi dilepas-lepas. Jadi pada saat proses maintenance-nya itu lebih mudah. Tapi ya risikonya pada saat terjadi gempa ya, yang paling rawan jatuh itu yang seperti ini. Ya, karena dia cuma duduk saja, ya, duduk dan tidak disekrup. Kalau yang seperti ini, yang gipsum seperti ini kan disekrup, dia disekrup. Jadi pada saat terjadi gempa biasanya kalau jatuh ya jatuhnya langsung lembaran ya. Kalau ini jatuhnya bisa satu-satu, ya, karena pada saat goyang bisa menimpa ya, seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana sistem konstruksi pada plafon. Jadi
rangka plafon itu banyak macam. Ada yang apalagi namanya, yang biasa kita gunakan, ada yang dari material kayu, ya rangkanya dari kayu, ada juga dari baja ringan, ya, atau hollow galvalum, ya, yang warna silver itu banyak di toko. Ada yang ukurannya 4 kali 4 cm, ada yang ukurannya 2 kali 4 cm, ya, nanti saya jelaskan. Nah, kalau ini menggunakan sistem kayu, ya. Pada dasarnya sebenarnya sistemnya sama ya. Cuma yang bedakan adalah materialnya. Kalau misalnya rangka kayu, kalau di daerah-daerah misalnya pedesaan atau misalnya daerah yang materialnya sulit, ataupun misalnya kalau dari segi keuangan si pemilik bangunan itu tidak terlalu mampu mengadakan yang materialnya baja ringan, bisa menggunakan kayu. Kalau tapi kekurangannya kalau kayu itu rapuh, ya. Kalau misalnya atapnya bocor, lama-lama bisa rubuh, ya. Dan misalnya dimakan rayap, Jadi perlu treatment yang betul-betul baik kalau menggunakan material kayu. Tapi kalau dari segi ya, ini kan ada regulasi, ya, regulasi. Ini jarak per 60 cm itu, ya. Ini ada jarak per 60 cm, ya, 60 cm jarak rangkainya. Sama juga dengan gipsum juga menggunakan jarak regulasi seperti ini, 60 kali 120, ya. Karena kenapa seperti itu? Karena itu tergantung dari material yang digunakan. Material gipsum kan ukurannya itu 1 meter per 2 cm kali 2 meter 44, 132 kali 24, ya. Jadi semua material, jadi ukuran rangka itu berdasarkan material. Kalau materialnya ukurannya misalnya ukuran 1 kali 1 meter per 1 meter, maka kita harus membuat jarak-jarak antar rangka ya 1 meter per 1 meter, ya, ataupun 50 cm kali 1 meter, ya, seperti itu. Tapi karena ini misalnya contohnya material yang menggunakan gipsum, ukuran gipsum itu 1 meter per 2 cm kali 2 meter per 4 cm, tentu itu rangkanya juga disesuaikan, ya, rangkanya disesuaikan. Jadi per 60. Ya. Oke, nah ini untuk rangkanya, ya, jadi konstruksi kayu. Jadi rangkai kayu kemudian digantung, ya, nempel ke plat dak ataukah nempel ke kuda-kuda, ya. Gantungannya bisa pakai menggunakan kawat, bisa juga menggunakan kayu, ya, seperti itu. Jadi contohnya kayak ini, ya. Jadi ini rangkanya, ya. Dia akan digantung, ya. Akan digantung. Ini digantung ke misalnya kuda-kuda. Dia akan digantung ke kuda-kuda, ya, seperti itu. Kalau dia plat dak, kalau platnya plat dak langsung dipaku saja, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya, ya, ini, ya, contohnya ini. Jadi ini rangkanya, rangka bukan gipsumnya, kemudian digantung juga menggunakan kayu, ya, seperti itu. Biasanya dipaku, ya, dipaku. Nah, ini kalau di atas itu ada contohnya, ini ada balok induk dengan bentang 3 sampai 5 meter dan 2 cm. Ini ukuran baloknya, ya. Artinya ini ada, kalau balok itu seperti ini, balok kayu. Potongannya begini. Ini kalau
Kalau kayu dipotong ya, kalau dibilang 8 kali 12 artinya ini 8 cm, ini 12 cm ya, seperti itu. Kemudian dikatakan ini balok pembagi ini ya, balok pembaginya. Ya, seperti itu. Jadi semakin kecil jaraknya, maka semakin kecil pula ukuran kayunya ya, seperti itu. Tapi ini sudah jarang kita gunakan ya, sudah jarang kita gunakan di lapangan. Kita lebih sering atau lebih praktis menggunakan material baja ringan ya, atau logal palu. Oke, kemudian nah ini dengan menggunakan material baja ringan ya, atau aluminium. Jadi contohnya ini menggunakan lagi plafon dan gipsum ya, atau kalsium. Jadi harap ada yang bisa membedakan antara kalsium dengan gipsum. Kalau gipsum itu materialnya dari kapur ya, kayak ini dari kapur. Kalau kalsium itu dia dari semen ya, dia dari semen. Jadi kalau gipsum itu dia tidak tahan air ya, tidak tahan air. Karena air kalau dia hitam dia jadi bisa jatuh. Kalau kalsium dia lebih tahan air ya, dia lebih tahan air. Maka itu kalsium biasa digunakan untuk plafon di kamar mandi ya, atau plafon di eksterior di luar. Nah itu biasa menggunakan kalsium. Tapi kalau di dalam ruangan biasa menggunakan gipsum ya, seperti itu. Gipsum lebih ukurannya lebih mudah, lebih fleksibel dibentuk. Kalau kalsium agak sulit ya. Jadi ada rangkanya, ada material bentuknya. Jaraknya juga sama kayak tadi. Jadi kalau pembaginya itu per 60 cm ya. Disebut dengan balok induk ya. Sorry, ada rangka induk, ada rangka anak. Rangka anak rangka pembagi ya. Seperti ini. Jadi kalau misalnya ini adalah rangka induknya ya. Rangka induk biasa rangka induk menggunakan material logal palu ukuran 4 kali 4 cm. Ya, ini biasa ukurannya per meter 20. Kemudian masuk kepada rangka pembagi. Jadi ini rangka utamanya di atas ya, rangka utamanya rangka pembagi di bawah ya, biasanya susu di bawah. Di bawah itu biasanya per 60 cm. Ini per 60 cm. Kalau menggunakan material gipsum ya. Jadi kalau menggunakan material dari asbes itu dia mengikuti ukuran asbesnya ya. Jadi, nanti kalau sudah seperti ini ya ada pembaginya, kemudian sinilah nanti gipsumnya. Ini kan 60 60 60 120. Kalau gipsum bukan ukuran 122 kali 24 ya. 240 ini 240 ya, 40. Gipsumnya dipasang di sini. Ya, seperti itu. Kemudian dipasang di sekrut ya. Sekrut per 30 cm biasanya. Kita ada sekrutnya. Bisa 30 cm, bisa 40 cm ya. Kalau bagian tengahnya ya, kalau bagian tengahnya biasanya per 30 cm, tapi kalau bagian pinggirnya biasanya per 20 cm ya, sekrut. Seperti itu. Oke.
contohnya. Ini kalau menggunakan material gipsum, ya. Material gipsum disebut. Nah, di sini ada disebut dengan fluid channel. Fluid channel sebenarnya adalah pengikat, ya. Pengikat. Nah, kalau menggunakan channel bisa juga sebenarnya tidak menggunakan fluid channel, tapi langsung disekrup, ya. Tergantung sebenarnya dari besarnya atau kerasnya antara. Kalau kita mau ideal ya seperti ini. Tapi kalau tinggal sederhana biasanya disekrup saja. Ya, disekrup. Jadi kalau sederhana kan cenderung mau ya, jadi biasanya kalau misalnya ini tambah tempatnya, tambah dua tempatnya dibuat baling ya, baling seperti ini, kemudian disekrup. Gitu. Nah, tapi kalau biasanya dari supplier kalau dia proyek yang grafik ya menggunakan channel. Kemudian pakai suspension rod. Suspension rod artinya itu apa namanya kawatnya, kawat penggantung. Suspension rod. Kalau idealnya itu kita menggunakan suspension rod. Itu idealnya karena dia sifatnya fleksibel, menggantung. Kalau rumah-rumah sederhana kan biasanya menggunakan, tetap dia menggunakan logal palu untuk menggantung ke atas. Akan tetapi pada saat terjadi gempa, ya, karena kan dia tidak fleksibel, pada saat terjadi gempa bisa saja menggantungnya patah. Kalau pada saat terjadi gempa dia berayu kan, jadi makanya lebih disarankan kalau yang mau tahan gempa ya dia menggunakan suspension rod atau kawat lah gitu. Oke. Nah ini kalau ini menggunakan apalagi namanya menggunakan galvan U ya, galvan U dan galvan C. Tapi jarang lah kita dapatkan yang seperti ini. Jarang. Yang banyak kita gunakan di pasaran itu yang kotak ya, segi 4 untuk hollow 4 kali 4 cm atau 2 kali 4 cm ya, yang banyak di pasaran. Sekarang untuk plafon asbes ya, plafon asbes yang banyak digunakan di perkantoran atau di kalau ada ke gedung AB A sama B, lapter juga ya, yang menggunakan seperti ini ya. Jadi keunggulannya perawatannya mudah. Kalaupun misalnya ada yang rusak, biasanya dia rusaknya setempat saja. Misalnya ada kebocoran, yang diganti areanya lebih kecil dibanding kalau gipsum, area yang diganti biasanya dia merembet banyak. Ya. Nah, kalau misalnya juga ada perawatan, ada kabel-kabel di atas itu gampang, sisa diangkat, dibuka, diperbaiki, tutup lagi, ya lebih mudah. Kalau gipsum, kalau mau perawatan harus buka lagi, berat kerjanya kalau gipsumnya seperti itu. Nah ini dudukannya bentuknya seperti ya, mighty, namanya mighty, bentuknya T terbalik. Nah, dudukannya dia terbalik, ya, terbalik jadi di T itu ya, terbalik begini, itu didudukan material asbesnya, ya seperti itu. Kemudian di dalamnya ada penggantung suspension rodnya, dan kemudian ini bisa dilihat ada apalagi namanya bentuknya ini bentuknya seperti L ya. Kalau dia modelnya seperti ini kemungkinan adalah digantung di plat beton ya. Jadi ini kayak bentuk L. Gambar potongan ya. Ini adalah beton plat lantai betonnya ya. Kemudian ini penggantungnya seperti ini ya. Nah, ini di sekrup masuk ke beton ya, di fissure masuk ke beton. Kemudian sinilah penggantungnya turun ya. Seperti itu. Jadi ada cantolannya ya. Ada cantolannya.
Jadi di sini disebutkan galvanized wire, artinya kawat galvanis ya. Ini menggunakan kawat galvanis. Seperti itu. Ini contohnya ya, contoh pemasangannya. Jadi pada saat mau dilepas ini bisa dilepas langsung. Kalau gipsum kan tidak bisa, ya harus dirusakin dulu. Dirusakin baru bisa. Kalau ini tidak perlu dirusakin. Nah ini sangat gampang kalau misalnya ingin perawatan pipa, ya, ingin perawatan kabel di atas itu lebih gampang. Baru dengan gipsum. Jadi bisa dilihat kalau ada pembantunya. Kemudian setelah itu ini digantung pipa. Kalau dia menggunakan kuda-kuda, ya, kalau kuda-kuda dia biasanya disantorkan ke atasnya. Kalau dia menggunakan kuda-kuda, kuda baja dia misalnya, dia dan digigit naik ke atas ya, naik ke atas. Dan kalau dia dia contohnya ya. Dia pakai implant di material di rangka intinya, kemudian digantung. Nah di atasnya itu pakai angel clip, namanya angel clip. Angel clip yang tempat menggantungnya, kemudian bor naik ke beton seperti itu. Ini ada pembatasnya ya, di bor masuk ke atas. Kalau dia menggunakan kuda-kuda, kuda-kuda kayu, ini dililitkan, awalnya dililitkan ke kudanya, ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Berat ya? Hah? Kendala ini. Ini prinsip-prinsip saya yang tahu deh, nggak usah terlalu sampai ke detail ya. Prinsipnya aja yang harus dipahami, karena besok-besok kalian akan terjun ke dunia konstruksi proyek, itu kalian akan melihat di situ, melihat dan memahami bahwa kalau merencanakan plafon materialnya seperti apa, ya, rangkanya seperti apa, jaraknya bagaimana, ya. Nah, jarak rangka plafon itu sesuai dengan material yang digunakan. Kalau misalnya material fabrikasinya misalnya ukurannya 1 meter kali 1 meter, ya, maka ukuran modulasi rangkanya itu harus kelipatan 1 meter ya. Apakah dia 50 kali 50 atau 50 kali 1 meter. 50 cm maksudnya ya. 50 cm kali 100 cm ya, seperti itu. Aktif misalnya kalau gipsum ukurannya 1 meter 22 kali 2 meter 44. Nah, modul yang cocok untuk kita adalah modul kelipatan 60 cm ya. Jadi sesuaikan. Jadi, jangan sampai misalnya adik-adik bikin begini. Misalnya bikin modulasi rangka plafon ya. Misalnya adik-adik bikin ukuran 70 kali 110 cm. Ya. 70 kali 110 cm misalnya. Pas gipsumnya datang, oh ternyata cuma bentuknya begini. Ya. Tidak dulu pas di rangkanya. Ya. Jadi itu ujung dari plafon harus tepat berada di ujung rangka. Ya, seperti itu. Dipahami? Ya, di ujungnya harus tepat dulu di atas rangka, ya, atau di bawah rangka lah ya. Tepat dulu di bawah rangka. Jadi pada saat disekrup itu pas kenanya. Ya, seperti itu. Esensinya di situ. Esensinya di situ. Ya, gimana? Itu ada kayak untuk belakang dia di setiap sudutnya atau tergantung beratnya si rangka ini Pak. Ini kayak ya, biasanya per 120 cm.
per 120 cm. Semakin banyak sebenarnya semakin bagus, semakin kuat, tapi akan semakin mahal, ya. Jadi kita bagus yang kuat tapi efisien. Makanya biasanya orang per 120 cm misalnya. Atau kalau dia ada di apalagi namanya di atasnya adalah plat beton, itu mudah. Tapi yang sulit itu kalau misalnya atasnya itu adalah kuda-kuda baja ringan kah atau kuda-kuda kayu kah. Nah itu harus mengikuti apalagi jarak dari kuda-kuda itu. Karena di mana dia mau menggantung kecuali kuda-kuda. Maka itu harus digantung tepat di kuda-kuda. Nah, seperti itu. Rangka utamanya itu rangka induknya itu harus bersilangan dengan kuda-kuda. Artinya begini. Nah, misalnya seperti ini tampak ke atas ya. Misalnya ini adalah sudah tidak ada warna ya. Spidol ya. Sorry, saya tidak bawa spidol. Tidak permanen kan? Coba di saja. Nah, misalnya dia begini ya. Nah, sama. Oh ini, oke ini, mantap. Sudah. Nah ini misalnya kuda-kudanya ya, dari atas ya. Ini kuda-kuda ya. Kita kuda-kuda. Sudah ya. Ini kuda-kuda ini hubungannya. Kira-kira modelnya seperti ini ya. Kira-kira modelnya seperti ini kan. Kalau dia ini kan, kalau dia dari samping ya. Tapi ini lihat dari atas, ya. Ini kuda-kudanya dari atas. Nah, rangka intinya itu harus dia bersilangan dengan kuda-kuda. Di rangka intinya seperti rangka plafonnya ya, dia harus begini, bersilangan. Nah, dia akan diikat nanti di ini ya, di pertemuan persilangan kuda-kuda digantung di bagian sini. Semua persilangan. Yang marah-marah Pak. Tidak benar itu Pak. Jadi harus bersilangan. Kalau dia tidak bersilangan, dia searah begini. Itu tidak tempat menggantungnya. Ya. Tapi kalau dia bersilangan, dia akan menggantung di kuda-kuda. Ya. Itu saya bilang tadi tergantung dari jarak kuda-kudanya. Ya. Gitu. Kalau dia plat begini gampang, kalau plat begini per 1,2 meter 120 gampang karena area di atasnya lebar untuk dikoneksikan ke plat ya seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, mana? Namanya? Kita belum kenalan ini, lupa. Nah, Alif. Nah, mana Alif? Kan biasanya kalau di rokok atau dia di lantai pertamanya animasinya kan besar. Ya. Itu bisa disebut plafon. Sebenarnya kalau plafon kita lebih cenderung langit-langit yang dibuat apalagi namanya yang ini materialnya yang baru lah. Ya, kalau plat kan materialnya dari plat beton itu bisa dibilang langit-langit tapi bukan plafon. Ya seperti itu. Kalau plafon ya seperti ini ya. Yang memiliki konstruksi sendiri terpisah dari plat lantai. Gitu. Berarti plafon itu sudah pasti langit. Ya. Plafon, ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah biasa lihat orang pasang plafon? Sudah ya. Kalau tidak pernah ya lihat di YouTube. Banyak orang pasang plafon. Ini sekarang tuh enak, jadi belajar itu bisa lihat lewat YouTube saja.
Kalau dulu orang harus melihat langsung. Kalau sekarang YouTube banyak ya. Gitu. Oke, dipahami ya. Aksel, ada pertanyaan? Nah, kemudian ini ada bahan-bahan penutup plafon ya. Jadi ada banyak penutup plafon. Jadi ada yang dari asbes ya, yang digulung lepter, gulung A dan B ya, asbes. Kemudian ada juga yang paling familiar adalah gipsum ya, gipsum. Kemudian pakai kalsium atau GRC ya. Ini GRC kepanjangannya sampai glass reinforce cement, enggak sama. Lupa ingatan. Iya. Nah, kemudian triplex ya, triplex banyak ya triplex. Mungkin ada yang pesannya kalau triplex ada. Pesannya pakai PVC. Ya ada yang asbes juga ya. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian ada juga dengan material akustik, ya. Ini material akustik. Ini banyak. Ini material plafon akustik, ada juga dinding akustik, ya. Materialnya sama aja sebenarnya. Sama. Dia itu panel yang ada lubang-lubangnya, ya. Dia bisa menyerap suara. Dia bisa meredam suara. Kemudian ada juga dari bambu, ya, plafon dari bambu. Dan ini sudah masuk pada setting estetik, ya. Ada juga yang dari kayu. Ya. Kemudian ada juga dari PVC board, ya. Ini yang merek yang paling sering kita dengar sudah plafon, sudah PVC. Kemudian juga ada, bahkan juga ada dari cermin, ya, dari akrilik, banyak lah, ya. Nah, intinya dia bisa kalau bukan meredam panas ya suara, ya. Kalau ini dengan cermin ini untuk estetika, ya, untuk estetika cermin. Asal jangan cermin simpan di lantai, ya. Kalau lantai bahaya, ya. Aksel suka itu ya. Asal. Oke. Sekarang ini cara menggambar, ya, menggambar rencana plafon, ya. Nah, ini adalah data, ya. Ini adalah data. Nah, ini adalah rangkanya, ya, rangka plafonnya. Yang biru adalah rangka induk atau rangka utama, ya. Kemudian yang merah ini adalah rangka anak atau rangka pembandingan. Nah, yang di biru inilah yang akan ditempati pembantu nantinya. Kalau ini menggunakan material kayu. Kalau dia menggunakan material kayu, ya biasanya rangka pembaginya itu dia sejajar aja, sejajar. Nah, nanti rangka hidupnya di atas. Kalau dia dari material rangka baja ringan, anaknya yang banyak pembaginya, kemudian di atasnya baru rangka induknya, ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh rangka plafon, ya. Nah, rangka induk ini, ya, rangka induk ini. Ini rangka induk ini yang lebar ini. Rangka anak yang banyak, ya. Banyak pembaginya rangka pembagi, ya. Seperti itu. Ini. Oke, nah ini kita bisa misalnya contoh garasi, ya, garasi. Elevasinya 3 meter, ya, 3 meter. Ruang tamu elevasinya 3,5 meter. Jadi ini sudah ada elevasinya. Nanti pada saat ada yang menggambar plafon harus ada elevasinya, ya. Harus ada keterangan elevasinya berapa. Kalau tidak ada, nanti pada saat konstruksi kami jadi bingung. Seperti apa
Jadi rangka pembaginya itu per 1,20 meter, rangka itu per 1,20, rangka pembagi per 60 cm ya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Berdasarkan rencana dari perencananya. Nah, misalnya seperti ini. Perencananya mau ketinggiannya 3,50 meter, ya bisa-bisa saja. Kemudian misalnya kenapa 3 meter? Kemudian bisa saja misalnya di area ini ada plat yang ketinggiannya 3,20 meter sehingga yang harus membuat plafon dengan elevasi 3 meter ya. Tergantung apa yang seberapa besar atau seberapa tinggi area yang boleh yang bisa diplafon ya, seperti itu. Yang bisa ditutup. Kalau misalnya kan ini ada seperti ini, misalnya contoh ya. Gambar potongan ya, ini lantai bawah ya. Ini lantai 2 misalnya seperti ini. Platnya ya. Ini orang. Ya. Kayak misalnya ini aksel ya. Nah, ini aksel ya. Nah, misalnya di sini ketinggian platnya ini 4 meter. Ini ketinggian platnya ini misalnya 3 meter 20 ya. Jadi di area ini bisa saja kita bikin plafon yang ketinggian 3 meter 50 ya. Tapi kalau karena ini kita tidak bisa bikin ketinggiannya 3 meter 50 karena ada plat yang turun misalnya ya. Atau misalnya ada atapnya memang di sini rendah. Jadi kalau kita mau bikin plafon ya mungkin hanya di elevasi 3 meter saja. 3 meter saja ya. Jadi tergantung apa yang ada di atasnya. Seperti itu. Kan tidak mungkin misalnya di sini ada kuda-kuda di sini misalnya. Ada kuda-kuda di sini terus kita mau bikin plafon yang lebih tinggi dan kuda-kuda. Tidak mungkin. Pasti harus ada di bawah. Jadi tergantung apa yang kondisinya di atas. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin misalnya kanopinya, ini kanopinya terus sampai ke sini. Kita mungkin tidak tahu. Allah. Saya gambarnya salah. Siapa yang bisa tahu kenapa di gambar ini salah? Saya cuma melihat modelnya, saya sudah bilang salah. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak, bukan itu. Bukan itu. Bukan. Ada itu. Ada yang tahu? Di luar dari mata kuliah ini sebenarnya. Mata kuliah teknik presentasi ini. Kenapa begini? Ya, benar. Kalau kita menggambar, pintu utamanya harus ada di bawah. Ya, jangan orientasinya salah. Ya. Jadi pintu utama itu harus ada di bawah, bukan di sana. Tapi di luar dari mata kuliah ini ya. Ini juga contohnya ya. Ini rangka ini ya, per 60 cm ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Sudah mengerti? Nah. Yang sebagai kayak misalnya
Ya, maju saja. Saya duduk. Misalnya ini kan Pak, Ah. yang gambar ini sama ini tuh ininya nggak sama itu berarti Oh. disesuaikan dengan Tidak apa-apa. oh, Ya, iya, disesuaikan dengan ini diambil dari tengahnya ini. Dia mulai memasang dari tengah. Dia mulai memasang. Ini garis as, kemudian dia atur, ya. Sebenarnya kalau di apalagi namanya di konstruksi itu kita tidak membuat yang tengah-tengah begini sebenarnya. Kalau kita biasanya membuat gambar rencana itu biasa kita mulai dari pinggir. Kita mulai dari pinggir. Kenapa? Supaya material itu kita tidak banyak memotong. Ini kan banyak dipotong. Semua di sini sama di sini dipotong. Ya. Sebenarnya harusnya seperti ini. Gambar yang benar sebenarnya seperti ini. Dan seperti ini ya. Ini ruangan ya, misalnya ini ruangan ya. Ini pintunya ya. Atau misalnya itulah. Pintunya di sini ya. Misalnya. Biasanya kita memulai dari pinggir ya, dari sini. Nah, ini ruangannya sih terserah berapa sisanya ya. Apakah sisanya kecil ini ya. Nah, terus kemudian start lagi ke atas sini. Ya, seperti itu. Kenapa kita biasanya merencana seperti itu? Untuk meminimalisir material yang terbuang atau meminimalisir material yang terpotong. Dan biasa kita mulai dari pinggir. Kalau dia sistemnya ini, dia mulai dari tengah semua. Jadi otomatis ini malah apa namanya bisa terpotong. Tidak, ya seperti itu. Kalau kita mulai dari pinggir, ya kiri kanannya nggak ada yang terpotong nanti. Di sini nggak ada yang terpotong, nanti terpotong di sini ada di sini. Tapi kalau kita yang seperti ini, semuanya terpotong. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Yang di belakang siapa namanya? Rehan. Ada pertanyaan Rehan? Dimengerti atau tidak dimengerti Rehan? Paham? Oke. Oh iya, kita lupa teman kita yang ada di rumah. Iya. Yang di rumah bagaimana? Ada pertanyaan? Sih Pak, Ya. saya mau nanya Pak. Ya bagaimana? Terkait ruangan bioskop. Itu Bioskop saya ya, mau nanya, kenapa bioskopnya? itu kenapa kalau misalnya ruangan bioskop dia selalu di lantai teratas, terus kalau misalnya untuk plafonnya dia ada material khusus gitu kok Pak, atau kalau misalnya dia cuma butuh yang akustik tuh jadi bisa pakai material apa aja gitu. Tunggu dulu deh, saya tidak dengar. Bisa diulang? Bisa diulang deh. Halo? Halo Pak, terdengar jelas kah Pak? Ya bisa diulang. Saya kecil soalnya. Jadi untuk ruangan bioskop, Ya. kalau ruangan bioskop tuh dia kenapa untuk tata letaknya selalu di bagian paling atas bangunan? Terus kalau Kenapa? kenapa tata letak ruangan itu selalu di bagian paling atas bangunan? Terus kalau untuk plafonnya, apakah membutuhkan material khusus atau hanya membutuhkan yang kayak khusus akustik gitu Pak untuk plafonnya? Terima kasih. Oke. Kameranya biar jadi saya jadi kameramen ini masuk jadi kameramen bisa. Oke, jadi pertanyaannya kenapa bioskop biasanya ditempatkan di lantai paling atas ya? Jawabannya bisa saja dia ada di lantai bawah sebenarnya. Ya. Tapi karena dari pertimbangan sisi ekonomisnya, makanya dia ada di atas. Maksudnya seperti ini. Nah, seperti ini.
bioskop, pertanyaan pertama ya. Ini kan lantai bangunan ya. Ini gambar potongan ini ya. Gambar potongan. Nah, misalnya mallnya ada 4 lantai ya. Ini atapnya. Ya, misalnya. Lantai 1, lantai 2, 4 ya. Kenapa biasanya dia ada di atas ya? Kenapa bukan di bawah ya? Oke, jawabannya adalah bioskop itu biasanya menggunakan sistem apalagi dia membutuhkan ruangan yang besar ya, yang luas. Dia membutuhkan ruangan yang luas sehingga tidak memungkinkan bioskop itu ada kolom di tengah-tengah ruangannya. Coba bayangkan, coba kalian nonton bioskop itu ada kolom di tengah-tengah ruangan ya. Betapa celakanya orang yang menonton pas di tengah ya, seperti itu. Untuk itu dia butuh area yang luas ya, yang tidak ada kolom di tengahnya. Nah, untuk itu yang paling memungkinkan adalah area yang ada di atas, sehingga apa? Kita bisa merencanakan konstruksi bentang lebar. Ya, konstruksi bentang lebar. Jadi kolomnya cuma di sini dan di sini saja ya. Nah, ini kan kolomnya, ada kolomnya. Kolom lantai 1 dia modulasinya seperti ini kolomnya. Kolom. Ini bioskop ya. Ini bioskop, sehingga ini kan tidak ada kolom ya. Tidak ada kolom, sehingga orang bisa leluasa nonton ya. Bisa lebih luas menonton. Coba bayangkan kalau bioskopnya ada di lantai 1 ya. Aksa duduk di sini mau nonton terhalang sama kolom ya. Begitu. Jadi kenapa dia ada di atas ya? Bisa saja dia di lantai 1 bisa. Tapi konsekuensinya lantai 1-nya dia begini. Ya. Lantai 1 ya, sudah tidak ada bangunan di atasnya. Atau atapnya dia ada di sini ya. Perlantaian sudah tidak ada lagi bangunan di atasnya ya. Begitu, bisa saja di lantai 1 bisa tidak ada bangunan di atasnya. Karena apa? Dia membutuhkan area yang lebar seperti itu ya. Dipahami deh ya. Siapa tadi bertanya? Siapa? Nasla. Oke, terus pertanyaan kedua, material untuk plafon ya. Jadi bioskop itu dindingnya sudah menggunakan dinding peredam suara. Ya, coba adik-adik ke bioskop, dia pegang dindingnya itu kan menggunakan material dari bludru ya. Ini dari bludru. Nah, yang dalamnya diisi gabus misalnya. Nah, itu sudah berfungsi untuk meredam suara. Atasnya itu menggunakan sistem yang berundak-undak tadi. Berundak-undak ya. Jadi dia bisa meredam suara di situ ya. Dia tidak menggunakan material akustik yang dilepas-lepas. Kenapa dia tidak menggunakan itu? Karena dari segi apalagi namanya safety. Coba bayangkan kalau misalnya terjadi gempa, kemudian materialnya jatuh dari ketinggian, ya, kena di bawah kan sakit. Bukan sakit lagi ya, berdarah. Bisa berdarah, bisa lepas jatuh. Ya. Makanya kenapa plafon yang sifatnya dia bentang lebar itu menggunakan material-material yang biasanya panjang. Ya, apakah dia menggunakan PVC? Kalau di bandara kan bisa coba lihat menggunakan PVC, ya, yang lembarannya panjang. Ataupun misalnya menggunakan gipsum yang lebih besar. Tetapi unsur safety ini harus terjaga kalau dia bentang lebar, karena dia bergerak atau goyang itu lebih kemungkinan melendutnya lebih besar dibanding ruangan yang lebih sempit ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami tadi siapa? Nasla ya? Nasla? Iya Pak, mengerti Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama.
Oke, ada pertanyaan lain? Saya izin bertanya, Pak. Ya, oh bisa. Seperti tadi Mas, yang kecil suaranya. Ya. Oh ya gitu. Siapa? Ibna, bagaimana Ibna? Saya izin bertanya tentang triplex untuk plafon itu, Pak. Apa dia tidak akan memuai jika terkena cahaya panas matahari? Apalagi jika atapnya terbuat dari seng? Oh iya, triplex ya. Iya, Rumahnya Nasla triplex kosannya? Kosan atau rumahnya dari triplex ya, bukan? bukan, Pak. Ongkosnya. Kalau dia panas, kalau apalagi namanya kena panas itu kalau triplex dia tidak apalagi namanya tidak memuai ya. Karena triplex kan dia tidak menghantar panas ya, jadi dia tidak memuai. Yang menjadi masalah kalau triplex pada saat ada bocor ya, kebocoran air hujan. Ya, kalau dia bocor ya bentuknya sudah tidak datar lagi, biasanya dia akan menggelembung ya, dia akan menggelembung. Sama dengan gipsum, sama dengan asbes, kalau dia kena air dia akan menggelembung ya. Nah, lama-lama nanti dia jadinya bocor, lama-lama bisa runtuh ya, seperti itu Ibna ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Foto Axel, Kalau adiknya yang cewek siapa namanya satu? Ya, ada pertanyaan? Tanya aja, jangan diskusi. Bagaimana? Bagaimana? Ada dua kayak kawan gitu Pak Ucil kan. Ya. Itu dia kan tingginya nggak sampai 120. Bagaimana? Wajahnya itu Pak nggak sampai 120. Iya. Nah itu kayak apa Pak? Dipotong, gipsumnya dipotong. Tidak apa-apa dipotong. Gipsum bisa dipotong deh. Jadi kalau misalnya luasannya cuma 1 meter kan, sedangkan gipsumnya itu 1,20 meter, ya gipsumnya dipotong. Ya, tapi tetap ada tulangan tengahnya, makanya ada tulangan tengahnya itu. Ya, itu. Jadi kenapa? Nah, saya mau kenalan dulu deh sama ini. Saya belum kenal tadi. Coba siapa? Jadi perkenalkan coba namanya sama tinggalnya di mana? Mulai dari sini. Boleh duduk, boleh. Siapa? Panggilan Ray. Tinggal Ring Road. Ring Road itu di mana? Hah? Ring Road di mana? Kalau turun Lotemar. Ya, perumahan Grand City sudah. Jauh. Oke. Kalau Axel. Kilo 6, poros di sini. Di jalan poros atau masuk? Sudah Poltek, Pak. Platinum, sebelum Platinum. Hotel. Oke. Yang di belakang? Ya. Ya. Rehan. Hah? Samarinda. Ngekos. Di mana ngekos Rehan? Dekat kampus di sini, di depan sini.
Oh, belok kiri, yang dekat longsoran situ. Ya. Bukan korban longsor, bukan. Oke, selanjutnya. Alif. Samboja. Di sini ngekos berarti. Ngekos di mana? Beda kamar. Oh, tapi enggak satu kamar. Terus yang ceweknya lagi. Ya. Sangatta. Gimana? Di kosan ketiga sih, Pak. Oh, blok kan. Kalau dia blok kanan. Keluar. Oh, iya. Siapa? Lia, oke. Hati-hati ya. Bontang berapa jam dari sini? Wah, ini apa itu? Naik bus. Di Bontang daerah apa? Dia pertanian ke industri? Oh, industri apa di Bontang itu? Oh, pupuk ya, pupuk Altim. Oh, iya. Masih. Oh, gas ya. Oh, tapi ramean mana dari Balikpapan? Oke, selanjutnya yang ini. Saya mau tahu, kan ini sudah namanya ini tertulis. Nah, tinggalnya. Coba yang pertama siapa? Irza. Hah? Oh ya, on cam. Merah Pak, kamera siapa? Kenapa? Bisa on cam kah? Oh, Kalau pakai laptop nggak bisa Pak. Kalau pakai HP bisa. Ini temanmu minta di on cam kan ini, Irza? Kalau pakai laptop saya nggak bisa on cam Pak. Kalau pakai HP bisa. Harus pakai webcam Pak kalau pakai laptop. Oh, itu kah? Ya, Irza tinggal di mana, Irza? Asli Balikpapan Pak. Di mana? Di Geraha. Geraha Indah. Di mana? Daerah mana? Di Kilo 5. Kilo 5. Ngekos atau rumah sendiri, Irza? Rumah sendiri. Oh, rumah sendiri. Kenapa Irza tidak bisa hadir? Kan Pak, harus ada sertifikat vaksin. Nah, saya belum vaksin. Masih nunggu antrian saya Pak. Oh iya, harus vaksin. Ya, tapi kok sehat Irza? Kenapa Pak? Ya kalau memang cepat-cepat vaksin ya. Kalau memang dipersyaratkan ya. Ini saya tidak bisa ngomong di luar dari prosedur ya. Nanti ini. Ya, kalau ini cepat ya. Karena kalau bisa semuanya bisa beraktivitas di kampus ya. Supaya materinya lebih dapat ya. Kemudian siapa lagi nih? Firda. Halo Firda. Firda bisa on cam kah? Yang ini bisa di on cam semua. Erik, Ibna, Faiz di on cam kan dulu deh. Coba Erik. Iya Pak. Erik bisa di on cam kan kah? Kenapa on cam enggak? Bisa di on cam kan? Dikasih nyala kameranya. Bisa Pak. Ya.
Erik ada di mana Erik ini? Di Sangatta, Pak. Sangatta. Ya. Belum bisa masuk kampus Erik? Sebenarnya baru vaksin kemarin sih, Pak. Jadi rencana kapan ke Balikpapan? Rencana Sabtu, Pak. Sabtu. Sudah ada tempat kos ya? Sudah, Pak. Hah? Dia kenapa? Oh, sudah sempat ngekos. Oh, iya. Ya, ditunggu minggu depan Erik ya. Ya, Pak. Oke. Kemudian Firda. Firda, gimana Firda? Halo Firda. Halo Firda. Bagaimana Firda? Oke, kita langkai dulu Firda. Coba siapa? Nazla. 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 Iya, Pak. Bisa di on cam kan? Jilbab saya lagi saya cuci semua, Pak. Waduh. Nasla tinggal di mana Nasla? Saya tinggal di perumahan Bukit Batu Kilo 5, Pak. Balikpapan. Iya. Oh, kenapa belum masuk ke kampus Nasla? Soalnya saya dari semalam kena diare, Pak. Oh. Habis Jadi minum belum apa bisa Nasla? hadir hari ini, Pak. Dari kemarin saya makan pedas terus, Pak. Oh, tapi di edaran ada tertulis ya, diare dilarang masuk kampus ya? Ada ya? Enggak ada ya? Oh. Hah? Enggak, Pak. Masalah nanti saya bolak-balik WC situ, Pak. Oh ya, jadi minggu depan saya bisa masuk Nasla ya? Besok mungkin bisa, Pak. Besok mata kuliah lain berarti ya? Oke. Kemudian siapa ini? Faiz. Ya, Pak. Bisa di on cam kan Faiz? Wes. Di ruang gelap kok Faiz. Mana Faiz? Tinggal di mana Faiz? Saya di Balikpapan, Pak, di Kilo 8. Kenapa belum masuk? Sama, Pak, kayak Firda, belum vaksin. Belum vaksin ya? Vaksin pertama, kedua? Yang pertama, Pak. Yang kedua kapan rencana? Yang pertama dulu, Pak, vaksin. Iya, yang kedua belum yang pertama, belum? Belum yang pertama, iya. Bagaimana? Dosis pertama belum, Pak. Belum sama sekali. Oh, siapa tahu Faiz golongan yang anti vaksin tidak? Enggak, Pak. Tunggu urutan juga, Pak. Sudah daftar. Di Balikpapan susah vaksin kah? Itu vaksinnya memang hanya pemerintah saja yang buat ya? Enggak, maksudnya kan kalau di Makassar itu ada yang dibuat sama lembaga-lembaga, sama ada dibuat sama swasta juga, perusahaan-perusahaan. Ya, enggak, artinya seperti ini. Kalau perkuliahan daring sama luring itu sebenarnya banyak bedanya. Memang lebih mudah itu kuliah sistem daring. Tapi yang kalian tidak bisa rasakan adalah interaksinya. Interaksi. Ya, misalnya juga pada saat saya menjelaskan di papan tulis juga kan lebih lebih dimengerti. Kalau ada yang sesuatu yang ini langsung ditanyakan. Kalau daring ya ada masalah jaringan lah, ada masalah dan sebagainya. Ya seperti itu. Hanya lebih luring lebih efektif lah untuk penyampaiannya. Jadi kalau adik-adik tidak cepat untuk masuk untuk kuliah luring, itu juga nanti takutnya berdampak ke adik-adik sendiri ya. Kalau ke dosen kan, dosennya kan sudah mengajar ya dapat gaji selesai ya kan. Tapi kalau adik-adik selesai belajar ya bayar SPP kan. Ya kan? Nah, jadi apa lagi namanya? Ruginya di kalian. Ya, ruginya di kalian. Toh dosenmu juga sudah selesai kok kuliahnya ya, dia mengajar melakukan pekerjaan. Kalau adik-adik kan kasihan kalau misalnya penyampaiannya tidak secara full
Takutnya nanti setelah itu enggak ini, apalagi enggak maksimal penerimanya. Siapa yang belum? Firda keluar ya? Ibna bisa on cam. Hadir Pak, hadir Pak. Ya. Saya nggak bisa Pak, soalnya lagi vaksin Pak. Oh, wah, vaksin. Enggak, sekarang lagi di mana? Di rumah atau lagi di? Lagi di tempat vaksin Pak. Oh, rumahnya di mana Ibna? Ibna rumahnya di mana Ibna? Rumah saya di Pasir Pak, tapi saya ngekos di Balikpapan. Oh, ngekosnya di mana? Dekat kampus? Di depan kampus, di depan gang kampus Pak. Bapak keluar kampus dapat ke saya. Oh, iya. Oke. Ya, siapa yang belum ini? Siapa? Firda kayaknya keluar. Ya, Firda masih di Jawa Tengah ya, Semarang ya. Katanya kenapa belum ini? Oh, begitu. Sebenarnya kalau kondisi sekarang level 2, sebenarnya sudah sangat aman lah. Apalagi kalau dia sudah vaksin, sudah dua-dua. Kalau saya sudah vaksin 2 kali, dan saya juga sudah vaksin alami. Vaksin alami tahu, sudah terjangkit. Sudah pernah kena. Saya sudah pernah kena. Artinya vaksin sudah terbentuk imun di situ. Tapi saya kenanya saya sudah vaksin. Sudah vaksin kena. Tapi apalagi namanya gejalanya enggak berat, gejalanya ringan. Cuma hilang penciuman dan sempat demam 2 hari. Sempat demam. Demamnya itu bukan demam kayak badan itu berat sekali. Tulang-tulang kayak berat begitu. Ya, apalagi namanya hilang penciuman. Kenapa? Jadi tidak usah terlalu takut dengan apalagi namanya, jangan terlalu fobia dengan apalagi ya. Kalau kita sudah vaksin, insya Allah kalau misalnya tubuh masih ini kan masih muda ya, insya Allah lah bisa. Kecuali misalnya memang ada penyakit bawaan, itu memang yang katanya yang harus berhati-hati. Bagaimana Axel? Begitu Kak Axel? Axel ini kan arsitek farmasi kayaknya ini. Axel. Tahu obat-obatan Axel ya? Berarti kemarin yang paling laku apa Axel? Vitamin apa Axel? Bekomse. Itu yang susah ini juga. Susah dapat juga itu. Ya, jadi kalau ada yang butuh vitamin sama Axel ya. Sama Axel. Firda belum ya. Jadi saya harap adik-adik juga yang di rumah ini bisa segera masuk ke kampus ya. Jangan sampai nanti ini pandeminya 4 tahun. Wah, bisa-bisa kalian selesai tidak ketemu sama teman-temannya ini. Ya. Sama saya anak-anak yang masih kelas 1 SMA masuk pas pandemi, tiba-tiba masuk sekolah sudah kelas 3 ya. Atau gimana yang kelas 2 tiba-tiba ini sudah kuliah ya. Sudah pernah masuk. Ya, jadi enggak kenal sama temannya. Oke, ya. Jadi saya harap juga kalau bisa, tapi kurang enggak ada ya. Jadi saya itu tinggal di Makassar, baru ke Balikpapan ya. Balikpapan, dan saya tidak tahu Balikpapan sama sekali. Ini baru pertama saya datang. Makanya saya tanya di mana tinggal karena saya tidak tahu Balikpapan ya. Saya baru mau kenal kota. Ya, kalau bisa yang di luar kota kayak Firda juga sudah usahakan untuk masuk ya. Oh iya. Oh, orang Balikpapan. Oh begitu. Oh. Ya halo Firda. Sudah masuk Firda? Halo Firda.
Firda. Oke, kita lanjut kalau begitu. Nah, kita masuk sekarang ke tugas ini. Tidak ada bagian duanya ya, tugas mingguan saja. Jadi tugasnya kita ada 2 ya. Jadi gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 itu tolong buat ini rencana plafon untuk bangunan yang samping ini ya. 2 lantai, bikin gambar rencana plafonnya. Kemudian setelah itu buat gambar potongan detailnya ya. Jadi 1 saja detailnya. Jadi misalnya kalian potong di daerah sini, jadi bikin gambar detail potongannya ya. Potongan untuk plafon ya. Silakan cari banyak kok ini. Banyak gambar referensi ya. Materialnya menggunakan material gypsum saja. Gypsum rangkanya rangka hollow palu ya. 2x4 sama 4x4 ya. Terus gantungannya pakai ini ya. Pakai suspension rod ya. Jadi lantai 1 ini kan bangunan 2 lantai ya. Jadi lantai 2-nya gunakan plat beton. Kemudian di atasnya itu menggunakan kuda-kuda baja ringan ya. Jadi silakan buat potongannya bagaimana koneksi antara kalau plafon lantai 1 bagaimana koneksinya ke plat beton lantai 2. Kemudian yang plafon lantai 2 bagaimana koneksinya ke kuda-kuda ya. Oke, jadi kalian buat 2 saja potongannya. Satu-satu cek lantai ya, jadi gambar. Jadi nanti kalian bikin ada ini gambar rencana dulu 1, 2, kemudian gambar potongan nanti 1, 2 juga ya. Gitu. Nah, dibuat di kertas A3. Jadi kolom yang sudah ada di Balikpapan gambarnya di bawah minggu depan. Pada saat masuk kuliah dikumpulkan bawa ke ruangan saya. Ya, karena kan minggu depan sudah bukan saya yang memberi materi. Ya. Ya, kita pada pengumpulan tetap difoto, dikumpul ke LMS, kemudian fisiknya bawa ke meja saya ya di gedung B lantai 3 301 ya, B301. Gambarnya pakai terserah mau pakai pensil mau pakai pulpen terserah ya. Jadi kita dikumpul yang tidak berada di Balikpapan dikumpul by LMS saja, tapi yang ada di Balikpapan dikirimkan fisiknya ya. Deadline-nya minggu ke-10 tanggal 25 Oktober ya dengan 11 ya seperti itu. Oke, ada mau bertanya? Ada mau bertanya? Mana? Tadi siapa mau bertanya tentang tugas? Kalau tidak ada kita cukupkan. Atau Firda, mana Firda? 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 Iya, Bisa Pak. di on cam kan Firda? Jaringannya sudah bagus, Firda? Bentar, Pak, saya pakai HP dulu. Ya. Halo Firda. Halo Firda. Iya, Pak. Ya. Bagaimana Firda? Kapan rencana mau ke Balikpapan? Kemarin sudah izin sama Papa, tapi Ya. Papa belum kasih izin. Tapi saya udah berapa kali ngomong ke Papa sih, Pak. Iya. Jadi seperti ini Firda, apalagi namanya, saya sudah jelaskan tadi ke teman-teman bahwa sebenarnya kuliah daring ini, luring ini sebenarnya lebih efektif dibanding dengan kuliah daring ya, sebenarnya lebih efektif karena interaksi di kelas itu bisa lebih cair ya, lebih direct. Kalau misalnya kita daring kan interaksinya memang agak terbatas ya, apalagi kalau jaringannya kurang bagus ya akan menjadi hambatan. Nah, memang risikonya memang ya tetap ada risiko, tapi kalau kita sudah vaksin ya bisa meminimalkan risiko. Ya. Tapi ya tergantung dari pribadi masing-masing sih sebenarnya ya.
karena tidak ada paksaan memang juga dari edaran rektor itu memang tidak ada paksaan. Tapi kalau memang bisa kita lakukan atau ikut di perkuliahan yang luring itu akan lebih bagus, ya, itu akan lebih bagus. Ya, Firda, ya. Kembali jadi kembali ke pribadinya saja Firda ya. Iya Pak, memang pengen ke sana kok. Iya, oke. Ya, semoga nanti saya bilang tadi sama teman-temannya, pandeminya 4 tahun, pas lulus Anda ketemu sama ini Axel ini, udah enggak ketemu sama Axel, rugi tuh kalau tidak ketemu sama Axel. Oke, cukup ya mungkin ya. Atau masih ada mau ditanyakan? Ada mau tanyakan? Ya, jelas ya. Jadi tugasnya dikumpul minggu depan. Oke, kalau begitu perkuliahan kita di minggu ini saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.